Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran mentoring. Jadi anak-anak, tahukah kalian apa itu mentoring? Jadi mentoring adalah suatu proses pembinaan akhlak, pembentukan karakter, percepatan pola pikir yang baik dalam mengenalkan Islam. Akhlak yang baik dapat memutuskan mana yang baik dan tidak baik, bahkan dapat berkomunikasi, bergaul, mengenal karakter manusia. Dalam proses mentoring, anak-anak akan dibimbing langsung oleh walas atau wali kelas dan mitra kelasnya. Pembimbing atau mentor akan berbagi pengalaman dan memberikan penanaman akhlak yang baik, memberikan materi pengenalan Islam, dan lainnya yang sudah terangkum dalam buku mentoring. Mentoring biasanya dilakukan seminggu sekali dalam 2 kelompok. Bisa berupa pemberian materi, evaluasi amalan harian, olahraga bersama, pelatihan, yakni pelatihan masak, kreasi seni, dan lain-lainnya, rihla atau wisata, sehari bersama Al-Quran, bersedekah, penugasan buka puasa bersama, serta lainnya. Jadi pada bab 1 ini kita akan membahas tentang Al-Quran, yakni tentang surah Al-Kautsar. Jadi anak-anak, surah Al-Kautsar adalah surat ke-108 dalam Al-Quran dan merupakan surah terpendek dalam Al-Quran. Jadi, surat ini terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Dia termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Menurut mayoritas ulama, ia adalah surat ke-14 atau ke-15 yang turun setelah Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, yakni setelah surat Al-Adiyat dan sebelum surat At-Takatsur. Dinamakan surat Al-Kautsar yang merupakan nama dari sungai di surga dan dapat pula diartikan nikmat yang banyak, diambil dari ayat pertama dari surah ini. Ya anak-anak, mari kita baca bersama surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Oke, kita artikan arti dari Al-Kautsar per kata. Pertama, inna. Jadi kata inna, ini artinya sungguh kami. A'toina, artinya kami telah memberimu Muhammad. Al-Kautsar, artinya nikmat yang banyak. Fasolli, artinya maka dirikanlah sholat di Rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna artinya sesungguhnya, syani'aka artinya orang yang membencimu, huwa dia adalah al-abtar, orang yang terputus. Yani kandungan surah Al-Kautsar, dalam surah ini dikatakan bahwa Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada Rasulullah SAW. Di antara nikmat yang banyak itu Allah memberi keturunan kepada Rasulullah SAW dan juga memberikan sebuah telaga yang bernama Al-Kautsar di surga nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Surat ini memberikan arahan kepada kita agar kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara melaksanakan perintahnya Allah, salah satunya adalah sholat dan berkurban. Di mana sholat yang kita kerjakan semata-mata karena Allah. Begitupun dengan berkurban karena Allah, bukan karena ria atau ingin menyombongkan diri kepada manusia. Surat ini juga merupakan mukjizat yang menjadi bukti kebenaran Rasulullah, bahwa siapapun yang membenci Rasulullah, dia akan terputus dari kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di dunia mereka terputus dari rahmat Allah dan terputus dari keturunannya, sedangkan di akhirat kelak mereka tidak bisa meminum air dari telaga Kautsar.
Oke, ayo kita berarti anak-anak. Jadi yang pertama tugas untuk anak-anak adalah menghafalkan surah Al-Kautsar. Silakan anak-anak hafalkan surat Al-Kautsar, direkam kemudian dikirimkan kepada ustazah via WA yaitu voice note. Kemudian tuliskan kembali surat Al-Kautsar dengan baik dan benar. Silakan anak-anak tulis kembali surah Al-Kautsar di buku tulisnya anak-anak. Fotokan dan kirimkan ke ustazah. Kemudian jodohkan kata-kata di bawah ini dengan benar dan tepat. Jadi di sini ada kata-kata dalam bahasa Arab, kemudian ada terjemahannya. Anak-anak jodohkan contohnya seperti ini. Kata inna itu jodohkan dengan artinya yang tepat, yaitu sungguh kami. Oke anak-anak, terima kasih. Alhamdulillah karena sudah memperhatikan apa yang Ustazah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.